Jadi kebijakan Allah itu, karena sekeliling Arab itu ahli syair, diturunkan Al-Quran mengalahkan syair. Waktu Nabi Isa lahir, itu kebanyakan itu ahli pengobatan, dukun-dukun banyak di sekitar Palestina, itu tempat kelahiran Nabi Isa. Ahli-ahli sihir, ahli dukun-dukun pengobatan begitu banyak. Maka diturunkanlah Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan dukun-dukun yang ada. Orang buta jadi melihat, orang bisu jadi berbicara, orang mati bisa dihidupkan atas izin Allah. Kalah tabib-tabib dukun-dukun yang ada waktu itu nggak bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa, bukan hanya sekadar menyembuhkan orang sakit, tapi malah bisa menghidupkan orang mati. Namanya Lazarus, hidup dia. Apa yang kamu rasakan waktu mati dulu? Katanya bukan badan saya yang merasakan, tapi roh saya yang merasakan lebih azab dibandingkan dengan azab jasad. Makanya orang Iran itu ditembak dia tidak takut mati kalau di jalan yang benar. Kenapa? Karena sakit jasad ini sebentar saja. Istilah kambing itu sakitnya hanya ketika disembelih itu saja, habis. Setelah itu mau digoreng gak, dia mau digulai gak terasa apa-apa oleh kambing itu. Kambing kurban, hewan kurban gak terasa apa-apa, hanya ketika disembelih itu saja beberapa menit. Apalagi memang pisaunya diasah, memang dia harus ditajamkan. Tentang korban, Bu, Allah dibayi uang korban. Udah berapa kelompok tuh Pak Imam? 17? 12? Tahun itu berapa? 20 ya? Yang penting nama saya ada di situ. Entah kelompok berapa belum saya cek lagi. Ya itu. Jadi memotong korban itu syaratnya pertama harus tajam pisaunya. Kalau tidak tajam pisaunya nanti sapinya merasa geli deh. Geli katanya. Bukan hanya geli, sakitnya itu lebih kalau nggak tajam ya. Tapi kalau tajam dia rasa bermimpi saja. Pergi deh, rasa bermimpi saja dia. Tapi kalau tumpul, itu ada geli-gelinya sedikit, ada sakitnya, perih. Itu. Jadi syarat mati korban itu harus tajam. Dan kemudian potongannya itu kalau bisa 2 kali saja. 1 ke bawah, ke atas sekali. Kalau dia sederhana. Tapi kalau memang besar, terasa berapa kali. Yang intinya cepat. Jangan lambat. Yang keduanya, korban itu haruslah pilih binatang yang paling cantik. Tapi jangan cantik dikasih gincu pula, kecil bedan. Yang sehat ya. Seperti apa sehatnya binatang korban itu? Yang lebih besar, lebih subur, yang lain seperti hewan yang dikorbankan oleh Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail itu seharusnya dia dikorbankan, nggak jadi, diganti dengan kibas. Kibas itu cantik, hebat, bagus. Itulah. Mencontoh itulah kita, maka pilihlah binatang yang berisi badannya yang tercantik dan yang disayangi, sayang kita. Nanti di akhirat ada pula yang menyayangi kita, terutama yang menciptakan kambing itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama pisaunya harus ditajamkan. Yang kedua binatangnya harus cantik, yang terbagus. Yang ketiganya dihadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Kemudian harus membaca nama Allah. Allah saja boleh? Boleh. Allahu Akbar boleh. Baca bismillah boleh. Jangan sampai tidak disebutkan nama Allah. Itu korbannya. Dan kemudian ditujukan kepada orang-orang yang
jarang menikmati daging. Kalau di tempat kita sudah sering orang merasakan daging tiap tahun, bagaimana kalau diarahkan ke tempat-tempat orang yang jarang merasakan daging? Misalnya di daerah-daerah perbatasan, pinggiran-pinggiran kota, ada orang yang dikasih sepotong daging. Itu penelitian. Sepotong daging itu tidak pernah dia makan daging setahun-tahun itu, hanya sayur saja terus, ikan ada, tak pernah merasakan daging. Maka dimasaklah daging satu potong. Bukan main. Dimasak daging satu potong itu bukan dimakannya, tapi direbus kuahnya sebanyak-banyaknya. Kuahnya itu dimakannya. Kuah daging tadi. Kenapa? Supaya tahannya lama. Kalau masukkan dagingnya aja sedikit, habis satu rumah rame-rame. Jadi direbusnya saja, air kuahnya aja yang dibanyakkan, itu yang dia makan. Sudah habis kuahnya, anaknya nangis-nangis juga, marilah dirasakan dagingnya. 7 anaknya di situ, mak dan bapaknya ada di sini. Maka diambillah satu potong daging tadi, hanya diisap oleh bapak dan ibu, diisap, lalu diopor ke anak yang tua, diisap juga, diisap semua, dan terakhir udah habis dan tak ada diisap lagi, baru dimakannya. Saking tak pernah merasakan daging itu. Nah, karena itu lihatlah saudara-saudara kita di tempat-tempat yang susah, dia korban, kita berkorban di sana. Kenapa? Supaya kita membantu pula mereka yang tidak pernah merasakan daging. Yang kedua ada hikmah tadi, yang kaitan dengan kurban tadi. Hikmahnya supaya di tempat-tempat yang tidak ada daging itu, supaya termotivasi masyarakatnya memelihara kambing atau hewan ternak, walaupun nanti akan dijual saat kurban atau tidak, termotivasi dengan adanya ibadah kurban. Iyalah, untuk vital anaknya 2, 1 bisa dijual, 1 untuk kurban kita di sini katanya. Jadi termotivasi orang. Kenapa melihara kambing? Awalnya saya termotivasi untuk kurban saja, tapi lama kelamaan kena rumput banyak di kampung-kampung itu, luas, akhirnya berkembanglah ternaknya menjadi ribuan ekor. Itu hikmah tadi. Betapa besarnya hikmah, akhirnya dia bisa mengekspor keluar daerah akibat hikmah dari ibadah kurban. Alangkah bijaksananya Allah, ya, menciptakan ibadah